Kita lanjut ke ini ya. Pendebat kedua. Pendebat kedua. Kita Pendebat lanjut kedua. Pendebat Ya. kedua. Kalau saya terus yang nanya, nanti Anda ngebul. Maaf Brother Rocky ya Bapak. Silakan pendebat kedua, ini ada dari Yudi. Yudi, silakan menyampaikan pendapatnya mengenai kehidupan. Anak muda lebih cocok di seminari apa di luar? Kalau menurut saya sih lebih enak tuh di luar ya. Kalau lebih enak ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah bebas. Maksudnya dalam arti ketika nanti mau pindah jalur itu nggak ribet gitu lah istilahnya. Dalam arti misalnya mau pengennya jadi istilahnya orang awam tuh lebih mudah, lebih banyak istilahnya gitu. Terus juga ditambah kalau apa ya, kalau misalkan masuk seminari kan pasti aturannya ya gue ya. Aturan sih biasanya sih lebih ke aturan, keseimbangan aturannya itu. Udah sih itu doang sih kalau menurut gue. Udah tadi saya masih penasaran, imam yang umum ya. Imam yang umum tadi tuh. Brother Rocky bilang imam yang umum. Imam yang umum tuh coba mungkin. Jelas-jelas Yesus pernah bersabda, ya kan? Allah pernah bersabda, beranak cuculah, ya kan? Oh, ini pesan dari Allah. Pesan dari Allah, beranak cuculah. Kenapa Anda masuk frater? Kenapa Anda masuk seminari? Ada di dalam nas Alkitab itu. Iya. Beranak cuculah gitu istilahnya. Beranak cuculah dan perbanyaklah keturunanmu di muka bumi ini. Nah tuh, bagaimana menanggapi argumen beranak cuculah ini nih? Iya. Masih berdiskusi sepertinya tentang beranak cucu lah ya. Iya, dari situ. Ya, di luar juga lebih bebas. Beranak cucu lah itu kan memang panggilan bagi manusia untuk ambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Nah, kemudian pada saat Yesus datang ke dunia ya dalam inkarnasi, ketika Tuhan kita hidup, lalu Tuhan Yesus yang adalah puncak kewahyuan itu menunjukkan kepada kita suatu sabda yang memperbaharui umat beriman. Kita bisa lihat ada di Matius 19 ayat 12 ya, tentang adanya orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga dan berdasarkan kebebasan pribadi. Begitu. Jadi ada dasar kitab sucinya juga ya? Ada dasar, ada lebih bisa. Oh, ada dasar kitab sucinya juga. Emang Hugo ini emang orang kuno. Hugo orang kuno, dia perjanjian lama aja yang dibahas. Iya, memang saya orang kuno. Perjanjian lama dan tidak pernah baca Alkitab yang lain. Wahyu-wahyu. Jadi sabda Yesus adalah kepenuhan dari kewahyuan Allah. Yesus sudah mengatakan demikian, dan para romo itu termasuk romo Graha itu dalam teologi gereja Katolik itu adalah pribadi in persona Christi, ya. Artinya sosok manusiawi Kristus. Pribadi Yesusnya sendiri. Pribadi. Kita bisa lihat kapan ada sakramen imamat itu ditetapkan. Kita bisa setiap minggu sebetulnya kita mengenangkan tentang orang-orang yang dipilih untuk menjadi imam pada saat perjamuan terakhir ya. Ingat, Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan Yesus mengatakan itu kepada para rasul, teman-teman. Kelompok 12, bukan kepada umat kelompok besar 70 atau apa halayak ramai gitu ya, atau orang banyak. Sehingga para rasul itu kemudian diteruskan oleh para uskup dan para imam. Bahkan kalau kita lihat juga keluhuran peran imam ini, kita bisa baca dalam kitab Ibrani juga ya. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Dan tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun.
ya. Itu kenapa frater-frater, imam-imam itu sesungguhnya kita itu masuk seminari mengikuti Tuhan itu bukan sebatas karena cita-cita, tapi karena panggilan Tuhan, karena rahmat pilihan dan seterusnya. Berdasarkan kebijaksanaan Allah dan kemurahan hati Allah saja. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, Ya, ada banyak ya. Ada banyak. tadi kan katanya kalau di luar itu lebih bebas. Di seminari bukan berarti kita tidak bebas untuk mengembangkan karya kita. Kita bisa lihat imam-imam yang sekarang berkarya ya, atau sosok-sosok imam yang berpengaruh dalam kehidupan di dunia. Kalau kita sekarang pakai internet, lalu kita pakai teknologi hyperlink, hypertext itu sebetulnya itu ditemukan oleh seorang imam, Roberto Busa ya. Jadi yang melek teknologi, yang bahkan expert dalam bidang teknologi. Jadi juga mengembangkan bakatnya dengan sangat baik. Atau kalau kita mau Indonesia lah ya, misalnya Romo Mangun yang mungkin kita semua kenal. Romo Mangun itu juga sosok seorang arsitek. Jadi karya imam itu seluas karya keuskupan teman-teman. Mari masuk ke seminari membantu kami ya. Karya imam itu seluas karya keuskupan, seluas karya gereja. Bahkan ada juga imam yang menjadi pionir sains genetik ya. Itu Gregor Mendel dari Belgia. Atau yang memperkenalkan juga kalau agak lama lagi ya, ada bahkan walaupun masih dalam perdebatan, Santo Agustinus itu ya, juga seorang santo dan imam yang merintis psikologi dengan fenomenologi dan introspeksi. Itu di konteks seminari ada. Dalam konteks seminari ada juga di sini musisi, ada di sini yang jago nulis, ada di sini yang pinter nyanyi, ahli teknologi macam-macam. Jadi gereja itu berkarya di dunia. Jadi kita multi talent teman-teman. Mantap. Bagus nih jawabannya, bagus sekali ya. Sampai gue kebakar tadi denger ayat-ayat kitab Bakar suci. ya. Panas, langsung panas itu, hawanya langsung panas tuh. Setan saya udah mulai keluar nih. Iya. Berarti di seminari tetap bisa mengembangkan bakat. Tetap bisa mengembangkan bakat dan juga minatnya ya. Padahal tadi dianggap sama teman-teman di sini tuh nggak bebas, nggak bisa berkembang dan lain sebagainya. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada argumen lain lagi? Gimana? Dari Waduh. sisinya Mas Yudi. Mungkin Jangan. mungkin apa ya? Kalau bicara imam dan awam gitu nantinya itu berkaitan dengan relasi. Pertama, relasi. Kalau misalkan bakat memang pasti ya bisa lah selama di seminari itu bisa lah mengembangkan bakat tuh lebih luas gitu. Bicara relasi, apakah bisa para imam bisa sebebas awam bicara relasi ya, terkait relasi gitu, karena kan kalau misalkan awam kan ya udah mau ketemu sama siapa saja gitu kan bebas gitu kan istilahnya. Kalau misalkan untuk para imam bagaimana tuh kira-kira relasi, bicara tentang relasi? Dr. Rocky jawab silakan. Ya, Katanya kalau dia luas banget ya pertanyaannya tapi dalam. Kalau bicara tentang bebas sih, nggak tahu konsep bebas di kalangan muda itu seperti apa. Itu yang perlu kita gali lebih dalam mungkin. Karena kita nggak bisa mendefinisikan bebas secara spesifik dalam konteks panggilan maupun di luar itu kayaknya susah gitu loh. Kalau hanya bebas secara fisik, sebenarnya kita bebas secara fisik, bebas dalam berkarya kita juga bebas dalam berkarya. Bebas dalam berelasi, kita pun sebenarnya bebas dalam berelasi juga. Bahkan di seminari itu kalau dalam tanda kutip, kalau saya renungkan, kebebasan relasi yang kita jalani itu relasi yang lebih universal sih. Kita boleh mencintai, tapi kita bisa mencintainya secara universal. Misalnya kalau Hugo sama Mbak siapa Tania ya. Ya itu kan misalnya dalam hidup berkeluarga itu kan ya kita apa ya dalam tanda kutip
mencintai hanya sebatas apa yang kita miliki, terikat dengan sakaman perkawinan dan lain sebagainya. Kalau imam meskipun selibat tidak bisa menikah dan sebagainya, tapi kan cinta yang bisa kita berikan itu cinta yang lebih dalam, cinta yang universal. Meskipun nggak memiliki, tapi cinta kita terikat pada Tuhan melalui sesama kami gitu. Asik. Asik. Ya asik sendiri. Iya. Berarti tadi terkait relasi, terkait dengan cinta yang dijalani oleh frater-frater ini adalah cinta yang lebih universal, tidak memiliki, tetapi tetap mencintai dalam hal ini. Jadi relasinya tetap ada. Relasi tetap ada. Bukan dibatasi ya. dibatasi, Iya. bukan. Emang kalian sendiri di luar ini merasa relasi itu enak banget apa gimana sampai bertanya terkait dengan relasi itu? Kalau relasi sih ya, Kalau pengalaman di luar lah. kalau pengalaman di luar ya memang banyak. Kayak kita melayani, contohnya ya jadi volunteer tadi. Contoh jadi jadi volunteer volunteer, tadi. ya. Relasi pasti lebih banyak. Contoh jadi volunteer Asian Youth Day atau Indonesian Youth Day ya. Itu pasti punya banyak relasi. Nah, tapi kalau misalkan saya bikin relasinya lebih banyak bro. Tuh. Ditanya sama frater Peter. Gimana? Kalau jadi volunteer relasinya lebih banyak. enggak, itu kita ambil contoh. Tapi ambil relasi itu kan luas. Enggak, memang gua kalau jadi volunteer tujuannya relasi, bukan pelayanan. Bukan itu. Bukan itu. Ini kan kita enggak gitu konsepnya. Jadi cari teman maksudnya. Enggak gitu konsepnya. Ini kan kita ambil contoh relasi. Ambil contoh. Ambil contoh relasi. Nih, Ya lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Kalau dipikir-pikir tadi ya. Teman-teman, kalau kami sebagai volunteernya tuh misalnya ditugaskan di mana suatu tempat, misalnya kayak Petrofi kemarin di Harapan Indah, tentu dia akan memiliki relasi juga dari sana sebagai sahabat, sebagai rekan, bisa jadi teman sharing, teman curhat dan lain-lain. Tempat-tempat lain misalnya tugas Paskah atau Natal, walaupun dengan waktu yang singkat, tapi kita bisa punya kedekatan yang lebih dekat karena kita seorang calon imam. Kalau kalian kan jadi volunteer ya perlu 2 bulan lah untuk kenal lebih dekat. Paling nggak kalau nggak dapat kecocokan susah untuk bisa PDKT kan. Makanya dapatnya satu paroki. Kalau contohnya dapat lain paroki nih, butuh waktu cukup lama untuk bisa kenal sampai sedetail mungkin ya, keluarga segala macam. Sedangkan kami kalau tugas misalnya Natal, malam Natal ketemu satu rekan, teman lama atau teman yang baru kenal, bisa aja langsung dikenalin satu keluarganya malam itu juga. Jadi kita beda ya bro, sorry levelnya beda, kita pelayanan. Boleh. Tuh ditunjukin apa tuh? Apa tuh? bro, Oki Praposo. ini Instagramnya Frater Oki nih ya. Iya. Lihat tuh followernya 1207 ya. Kalau dia gue percaya, karena dia santun. Gue percaya, karena dia santun. Frater Peter juga 1100. Enggak, kalau itu gue tahu dia beli. Romo Braha apalagi 1400. Kalau Frater Peter dia beli. 448, mohon maaf nih. Apa? Kalau gua berapa yang mau? 448. Gue nggak main Instagram. Gue main Instagram cuma buat lihat-lihat itu doang, mama muda. Enggak. Karena kalau kita Pantayan. Lah, kok lu tahu? Yang kelihatan jelas, Iya, kelihatan jelas. real. Betapa pada dasarnya imamat itu publik, teman-teman. Misalnya jadi pastor paroki atau pastor rekan, ini nge-lag nih dari sini kelihatan. Itu Ini sinyal siapa nggak? ketika memimpin umat, misalnya di paroki Harapan Indah, umat Harapan Indah berapa tuh? 9 ribuan kan? Ya, ya. Kurang lebih lah. 9 ribuan toh. Nah, imam itu kemudian memberikan dirinya dengan cinta ya. Jadi hidup selibat sebagai seorang imam, calon imam itu bukan berarti orang-orang yang punya cinta, bukan.
orang yang hidup selibat justru adalah orang-orang yang melimpah kaya dengan cinta. Tapi cara kita mencintai itu mencintai seperti Allah mencintai, teman-teman. Allah mencintai kita umat beriman itu dengan cinta yang tulus, ya, tanpa pamrih, total, memberikan diri sehabis-habisnya. Lalu cinta itu juga cinta yang sebenarnya dalam arti cinta dengan kebebasan batin. Maksudnya cinta yang tidak bermaksud sama sekali untuk memiliki. Jadi Imam Frater itu mengerahkan pikiran, tenaga, waktunya untuk membuat iman umat beriman itu bertumbuh senantiasa, semakin dekat pada Tuhan. Jadi kita mencintai, mengupayakan sedemikian rupa supaya Hugo dan teman-teman semuanya itu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, Dengan ya. cinta yang tulus, yang total, karena itu kita ya cinta yang tidak terbagi. Hidup selibat itu adalah cinta yang tidak terbagi. Sehingga kita bebas melayani di mana aja. Misalnya saya ke Papua gitu ya, dengan mudah untuk pergi dengan bebas dan gembira, kemudian di sana bahkan ketemu relasi ribuan orang Papua yang lain. Wih, luar Wih, biasa. luar biasa. Jawabannya itu